Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amja'ir wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Jangan lupa sholawat karena Gusti kita dan para malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ya, kali ini masih bersama saya Ridho Idok, ditemani oleh Mas Didik pelukis goib, ditemani juga oleh Mbak Ndari dan Mbak Jenny. Ya, kita kali ini sedang berada di Gunung Polo. Gunung Polo ini berada di Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Ya cukup jauh ya perjalanan, apalagi Mas Didik yang rumahnya Potorono. Saya rumahnya daerah Mandala Krida, Yogyakarta, dan yang lain juga cukup jauh sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, karena kita akan di sini akan coba mengedukasi teman-teman semua, mengedukasi pemirsa Alas Wong semua. Ada apa saja di sini, karena di depan sana ada yang namanya Batu Ceper. Nanti akan kita view, akan kita kuak. Pokoknya yang ada di sini akan kita review semuanya. Ikuti terus perjalanan kita Alas Wong di sini di daerah Gunung Polo ini. Nanti selain ada Batu Ceper, itu kelihatan nggak itu Batu Cepernya? Nah itu pokoknya di situ. Nah nanti cobalah di Gundri itu. Kalau bisa di medinya itu loh ya, itulah itu Batu Ceper, itu warga sekitar. Itu konon kalau ada orang menikah harus mengasih sesajen di situ ya, warga sekitar seperti itu. Nah, pokoknya nanti kita akan ungkap ada apa saja. Tentu saja pengungkapan tentu dengan edukasi yang berhubungan juga dengan alam ini. Karena alam bukan warisan dari nenek moyang kita. Nah, itu coba lihat itu di situ. Itu ada sesuatu di situ. Ya, alam ini bukan warisan dari nenek moyang kita, tapi alam ini adalah titipan dari anak cucu kita yang harus selalu kita jaga dan kita rawat agar supaya anak cucu kita bisa melihatnya. Mari ikuti terus perjalanan kami, tetap stay tune di Alas Wong Channel. Ya, pemirsa Alas Wong, ini adalah tampilan yang kita ambil videonya dari atas. Di sini terlihat banyak makhluk astral sebenarnya. Ya, ikuti terus pokoknya, jangan sampai dijeda-jeda atau dilompat-lompati agar pemirsa semua tidak ketinggalan dengan apa yang kita review. Pokoknya ikuti terus. Ini tanda cinta dan kasih kita kepada pemirsa Alas Wong semuanya. Kalau ini kita berada di sungai ya teman-teman, di sungai. Daerah mana Mas Didi? Daerah Sedayu. Hah? Gunung Polo. Gunung Polo. Nah, ini aliran sungai dari Gunung Polo. Banyak batunya. Dan yang menarik di sini kok, ya teman-teman ya, di sini sampai sekarang itu masih dipakai untuk sedekah, untuk sedekah bumi, Sedekah alam. sedekah alam ya. Orang-orang pada menaruh sedekah di batu itu. Batu bisa dilihat kan? Itu batu ceper. Batu Ceper. Jadi jangan salah diartikan ya, orang mengasih sesajen itu sebenarnya sedekah. Mereka sedekah ke alam sama halnya seperti kita manusia yang sedekah sesama manusia. Mereka sedekah ke alam dengan cara seperti itu. Dia kasih buah-buahan atau kasih dupa. Yang caranya mereka sedekah begitu. Sedekah alam itu. Nah, sedekah bumi bisa, sedekah alam bisa, sedekah Ibu Pertiwi bisa. Karena alam ini kan sebagai orang tua kita juga ya, yang memberi kita kehidupan kan juga alam. Nah, kita manusia terbuat dari tanah dari alam. Kemudian ini baju yang kita pakai ini serat-seratnya itu juga dari alam, dari pohon. Betul sekali. Ini alam itu laksana seperti orang tua kita atau teman kita lah paling tidak. Makanya orang Jawa
memiliki budaya sedekah alam, sedekah bumi, dan sedekah ibu pertiwi. Betul sekali. Dan disinilah salah satu masyarakat yang masih melestarikan bentuk apresiasi itu. Ya, Oke. itu dulu. Itu dulu. Saya belum menjelaskan sesuatu di tukeran tempat kita deh mestinya. Ya, ya, gajah gendang. Oh, kuwi anak Bruno. Ya, tukeran. Pemirsa langsung ini. Aku lali kan ngomong-ngomong. Bajingan. Pemirsa langsung. Kembali lagi kali ini saya akan menjelaskan tentang alam. Jadi alam itu bukan warisan nenek moyang kita, tapi menurut saya pribadi alam itu titipan anak cucu kita, ya yang harus selalu kita jaga, selalu kita rawat, karena kelak yang akan meneruskan perjuangan di alam ini adalah anak cucu kita. Jadi alam ini adalah titipan anak cucu kita yang harus selalu kita jaga dan kita rawat. Makanya kalau anak cucu kita ingin masih melihat alam yang luar biasa ini, mari kita jaga kelestariannya, ekosistemnya, habitat-habitat dari segala makhluk yang ada di dalamnya, seperti itu. Dan kembali menyambung ke cipta alam. Nah, itu hidup di dunia itu bukan hanya sebatas manusia, sebatas tumbuhan, sebatas binatang, tapi juga ada di lain dimensi, ada yang disebut jin. Dan kita juga bisa hidup berdampingan dengan mereka, dan mereka pun juga bisa hidup berdampingan dengan kita karena ya dengan itu tadi sedekah. Ya. Jadi bukan suatu kemusyrikan ya Mas Dito ya? Bukan, kalau menurut saya bukan. Dan menurut saya sih orang musyrik syirik itu ada di dalam hati orang itu sendiri yang mengatakan. Nah, Kalau menurut saya loh itu. setuju aku. Semua ya menurut saya sih orang itu ya misal agama itu kan untuk diyakini. Dan setiap manusia memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Dan Indonesia dengan Pancasilanya itu sudah membebaskan kita untuk memilih keyakinan itu. Kalau udah memilih ada berapa? 5-6 sekarang ada ulama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu juga. Konghucu. Sudah ada 6 ya. Nah, di situ kita bebas memilih dan tidak menutup kemungkinan juga yang ateis itu juga tidak kita persalahkan. Seperti itu, karena itu keyakinan mereka, mungkin dia tidak meyakini Tuhan tapi dia meyakini berbuat baik itu ya berbuat baik dan tidak pernah merusak alam, tidak pernah merusak sesama makhluk, seperti itu. Jadi yang penting itu dan ikuti terus perjalanan alam semesta. Ya, kita kali ini sudahi dulu ya. Dulu kita akan ke sana ke tempat yang lebih angker, yang lebih ekstrim, ke tempat yang lebih. Nah, ini kita sedang melakukan wawancara dengan penduduk sekitar. Dan juga Mas Dito, guru kecil kita ini. Ya, murid kecil. Nah, jangan lupa sholawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Dimanapun kita berada, dimanapun kaki ini berpijak, dimanapun nafas ini berhembus, dimanapun kita masih bisa melangkah, kita jangan lupa sholawat, karena Allah dan para malaikat juga bersolawat. Begitu terus. Kalau campur bobot banyak itu ngambilnya ngambil mana cuma ditarik. Dijawab itu nggak tarik. Kalau ditawari sendiri bagaimana Pak? Kalau ditawari sendiri mau tak kasih gitu bagaimana? Kasih ya diambil ke titik saya yang nggak ini belum saya mau ambil itu saya nggak dulu sudah punya banyak lah nggak saya pernah kembalian itu yang bikin modal itu ada merah nggak tahu merah apa itu akeh apa nggak tahu pokoknya batu merah yang menjagain itu orang kecil Pak ada siumnya sama gendero tempatnya ya di Sendang itu di Bilik itu Sendang yang di sebelah sana itu. Oh tahun itu ganteng Sendang Malih dekat ini kebun buah itu. Oh kebun buah yang apa? Sana Wisma Maria. Itu ada Sendang. Dalamnya itu kan ada Sendangnya buah. Oh. Saya ambil aja itu airnya mumpal Nggih. dapat akhirnya usapan air laut itu bisa naik
saya kasih Pak Yanto sebelahnya itu. Oh. Pak Yanto kan polisi sebelahnya. Batunya itu. Merah delima dah. Belum. Yang murah di enggak tahu murah delima apa itu merah. Batunya merah bening, Pak. Tapi ya sebenarnya saya sekarang sudah enggak senang. Udah bosan ya Pak? Ya, tinggal sudah tua adanya tinggal itu aja ya. Kalau fokus dipanggil ya Enteng. ayo fokus ibadah Allah. Jadi daerah ini akeh sendangnya, Mbak. Aku juga ada, aku tangannya cuma satu. Desa tinggi kecil itu ada 3 yang paling bagus ya sendang paling ujung batasan semua. Sama doji itu macam ini tapi singkat juga nggak ada ya. Yang di sana masih sana dua besar. Sana lebih besar gitu ya besar. Yang dekatnya kebun buah itu. Di dalamnya kebun. Oh di dalamnya kebun buah. Ada loh, ada kebun buah. Kebun buah langka itu kan? Wisma Maria. Di dalam sekarang kan Wisma Maria Sebelah Wisma Maria buat ngetrit apa? Katolik tuh loh. Rumah doa. Buahnya langka-langka betul. Aku belum pernah ke sana, malah aku 3 tahun di sini. Ini ya kurang pengunjungnya. Iya, mah itu dijual apa memang buat dikunjungi, Pak? Di sana itu buahnya enggak cuma jual bibitnya. Oh, Bibit apa kalau buahnya itu kalau pas ada ya boleh dipetik ya Bang. Ada ya pengunjungnya itu yang ada. Ini itu banyak setiap hari ada sekarang ada. Iya, ada corona ini kan. Ya kapan-kapan ada janjono. Ya. Siapa tempat yang perlu dikunjungi kene daerah sini. Enggak mau. Sing guyu lho. Siap-siap. Bendan. Saya tuh enggak mau bohong ya. Saya enggak percaya tanya orang ini. Iya. Orang Kita sendiri kok. Pemirsa kembali lagi bersama Alas Suwung Channel. Ini kita perjalanan menuju ke Sendang, masih ditemani Mas Didi. Ya, ini nanti kita melewati hutan belantara ya. Ini biasa habitat reticulatus atau ular piton, naja separtik atau kobra Jawa. Biasa. Nah, oh ini ada Itu penyakit yang ada pada pohon namanya gembol atau gono. Gono ini ya. Ini untuk edukasi pemirsa langsung sekalian. Ini bengkak pohonnya. Oh, bisa dilihat gono namanya. Medun. Dono terus kok. Dono terus. Ono lah. enggak ada. Soalnya enggak Pak ini. Saya tanyakan warga sekitar. Ya coba sendang apa? Sendang yang tersembunyi. Yang entah di mana keberadaannya. Kita umpet-umpetan sama sendang. Biangane. Ya kawan-kawanku sekalian dimanapun kalian berada, sekarang kami sedang berada di Sendang yang kita cari kemana-mana baru ketemu sekarang. Nih, akhirnya sampai juga setelah main petak umpet sama Sendang. Padahal Sendangnya nggak kemana-mana, kita aja yang bingung ya. Sampai kita menggunakan penduduk sekitar untuk bertanya-tanya dan bertakon-takon, dan akhirnya ya dibalas di sini. Dan itulah Sesuai penjelasan dari penduduk, ini memang yang dimaksud Sendangnya, karena penduduk tadi bilang Sendang itu dikelilingi oleh pohon-pohon gayam yang nah besar. ini dia pohon gayamnya saudara-saudara. Pemirsa langsung. Bisa dilihat kanan kiri kita, Wah, serba gayam, gayam semua. serba gayam. Gayam semua.
semuanya serbagian. Serba Salah gaya. seorang teman kita sedang mengambil air untuk contoh seberapa kuatkah air itu. Maaf, auranya bagaimana? Hati-hati, di sini biasanya ada ular-ular ya, seperti reticulatus, seperti naja atau kobra Jawa, seperti. Jadi tetap harus hati-hati untuk perjalanan menuju ke sendang tersebut. Sendang tersebut dipercaya oleh warga sekitar itu apa namanya, bisa untuk penyembuhan ya, untuk penyembuhan. Bagaimana auranya Mbak Jenny? Ini ya sendangnya. Luar biasa. Ini kalau saya tinggal di sini mungkin sudah saya ingoni buaya atau bulus ya. Oh. Pohon gayam yang besar-besar. Betul. Ya, indah sekali. Dah, dicari Didik dah. Dah, dicari Didik dah. Ya, betul. Ini di bawah sini. Ini lihat ini apa ini? Mana? Mana? Wah. Ada. Wah. Ternyata Mbak Jenny mengerjain kita. Iya, kita nggak cawe barang ini. Ya Allah, ini juga loh. Apa itu? Ini kan kok alam sih. Yang aneh suka alam mau suka kotorane wong kok. Yang aneh wedi. Kotor orang-orang tuh nggak bisa menjaga kebersihan sih ya. Kalau ora yo nang kene bae ngono lho. Kok tambah Jenny. Coba pegang. Itu yang dimaksud Mbak Jenny dan Mas Didi ini ya. Ini adalah telek uang atau yang bisa disebut atau TA1. Itu yang merupakan produktivitas dari manusia yang dikeluarkan berupa berwarna kekuning-kuningan. Bisa untuk pupuk dan juga bisa mengotori lingkungan juga. Jadi ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Tapi itu organik ya. Organik, jadi nggak masalah selama bukan sintetis. Dan tadi Mbak Jenny udah wisuh di sendang ini ya Allah. Biasanya untuk cawe nek kena nek jejere ana TA satunya. Gimana Mbak Jenny? Bau tangannya coba Mbak Jenny. Dicium. Kalau ini bersih ya. Oh, bersih, bersih. Biarane langsung channel ono kaya ngene iki. Yo, Di sana ada air yang unik dari di depan sini, sana lebih beda. Sana lebih beda dari yang di depan sini. betul itu mungkin secara alami apa Mas? Secara geografi. Secara metafisik ya di dunia metafisik mempengaruhi di dunia nyata ini. Bisa dilihat sendiri kan perbedaannya tuh. Tuh. Sana airnya seperti berkaca-kaca, seperti orang yang mau menangis. Nah itu seperti itu, berkaca-kaca, juga airnya seperti itu. Kayak uang berambangi istilahnya. Ya itu mungkin Istilah gitu, air ini sebagai air mata kita, sungai ini sebagai urat-urat kita, dan airnya adalah darah kita. Begitu ada sungai yang mengerak, itulah tangisan air mata kita. Di sanalah tempat tadi, bisa dilihat tuh. betul sekali. Itu mungkin secara geografis ya, secara alami itu mungkin karena pantulan sinar matahari. Tapi jika kita lebih membuka mata kita, lebih membuka tirai-tirai yang tertutup, di sana ada mungkin sesuatu yang terpendam. Entah itu apa. Yang jelas masih misteri karena kita masih baru saja menginjakkan kaki di sini dan baru hari ini kita menginjakkan kaki di sini. Dan baru detik ini juga kita bernafas di tempat ini, kita belum sampai melangkah sejauh ke sana. Karena dilihat dari jauh saja sudah indah. Dah, golek Didi mana dah? Kita mencoba menikmati dari kejauhan. Betul. Dan bapaknya sampai sini bapaknya. Oh. Oh. Endi? Oh gitu. Ini Pak. Oke.
Nggih, Pak. Pak itu banyak kotoran-kotoran itu memang mereka beda buang kotoran di sini apa Pak? Di bawah itu. Kuning-kuning itu apa Pak? Oh, jadi kotor itu. Kuning-kuning itu Mbak Jenny. Kotoran sampah apa kotoran? Bukan ya Pak, kayak kotoran bubur bagi. Yang enggak itu cuman itu apa? Itu alami kan Pak? Itu dari apa? Dari batuan situ tuh. Ini kiraan kepiting kan gini. Kalau orang yang suka buang itu ya enggak. Ya apa adanya ini. Kepiting tuh. Itu tak dimintai tolong itu ya saya jawabnya gitu. Tan Regi. Oh, oh kajinya ditaruh di sini Pak. Terus airnya habis gitu. Tempat sajen. Ya kopi lah, cuman kopi nanti kan bicara ada sama saya, pokoknya 2 orang sama sini temennya itu 2 orang nanti kan yang bisa bilang sendiri. Tapi ini Banyak bagus udah dimatiin ya Pak? yang masih. Udah mati. Kenapa Pak dimatiin? Yang masih di daerah sana ya Pak ya? Sana juga udah masuk, Udah mati. dibikin dulu kalau Oh, berarti kalau orang pada ambil air di situ. yang sebelah sana, yang airnya panas itu anget itu sana. Di sana bisa hangat ya Pak? Pokoknya pagi ya enggak rasa gini. Gimana kalau mandi di situ Pak? Panas enggak bisa gini. Di sana masih ada airnya berarti Pak? Ada buat saya enggak mandi kalau cuci baju ya sana gitu. Oh. Kalau orang buang orang itu Tak enggak pikir anak kuning-kuning gitu Pak, banyak kuning-kuning gitu Pak. ada tapi ya enggak banyak kan ya gini. Iya. Bener dong, bener. Kalinya itu enggak, kalau orang sini itu pada enggak buat mandi enggak. Tapi itu ya, itu lebih Itu dipintai tolong-tolong itu enggak mau. Oh sudah nggak mau sekarang? Karena orang manusia banyak yang lalai. Ya, sama anak saya itu kan enggak mau. Manusia banyak yang lalai. Rumah genderuwo. Nah, di sini mau bisa aja kalau yang itu mikratonya lembut. Di sana itu pintu sama sana pintu gerbangnya, yang di sana pintu gerbangnya. Oh, yang itu ya Pak, ya yang di Batu Ceper itu kanun itu tamannya depannya ya Pak ya? Depan sana itu kalau pintu masuk kan, kalau di sini kalau yang pernah dilihat itu kan seperti Malok bola Kayak pasar itu ya? di pasar. Iya, betul. Kalau saya itu kalau tidur aja di bawah pohon asem itu nanti kan seperti tidur di pendopo aja gitu. Intinya enggak tidur di situ, di rumah gratis. Nggih. Di atas Ya kan pohon asem ini. pohon asem yang besar. Mbok sesuk tak parani. Yang ngerasa itu tidur nang pendopo kowe. Itu kan benar saya enggak, kalau saya pohon batal asli. Kalau saya dulu pernah Pak masuk di yang di pasar yang di sini mungkin ya saya nggak tahu. Terus sama yang di depan yang di Batu Ceper itu pernah. Di depan itu. Di sini ya kan sekarang sudah banyak ya. Kalau nggak percaya nanti naik itu yang punya apa? Ya belum lama ini. Yang di sini kan pohon-pohonnya bagus kan. Niki paling ageng piyambak ya Pak ya? Ya paling tua sama Sama itu. Tiga itu. Nyebun dulu. Paling tua. Nyebun dulu kan itu. Nyebun dulu kan. Dono apa? Oh. Yo. Dono apa Jen? Ya nggak apa-apa sama. Yo, dono yo. mana? Yang air hangat tuh. Wah, mantul sana saya mau mandi sini. Oh ya, iya. Iya, monggo Pak, bareng. Kalau
saya itu mau ke sana saya mandi sini kan sini masih ke sini saya mau mandi. Oh, nggih. Oke, Tak mriko, Pak.